Halo semuanya, jumpa lagi di Jubar Podcast Season 3 sama aku Tasya. 1, 2, 3, open your ears, open your eyes. Halo, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik aja semuanya ya. Oke, hari ini di Jubar Podcast Season 3 kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu alumni dari Politeknik NHC Surabaya. Dan buat kalian yang penasaran sama tema kita hari ini adalah tentang IT. Jadi buat kalian yang ngiranya kalau kerja IT tuh coding aja, padahal nggak sesimpel itu loh. Jadi kalian bisa pantengin video kita, karena bintang tamu kita hari ini adalah ahlinya nih dalam IT, yaitu Kepala ICT di Politeknik NHC Surabaya. Oke, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Mas Ahsan Rofiki. Halo. Selamat sore, Mas Ahsan. Sore, Mbak. Apa nih kesibukannya, Mas? Ya, masih seperti yang dulu. Dan mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas, Mas Ahsan kepala ICT benar ya? Kepala Departemen ICT. ICT itu apa, Mas? ICT itu Information Communication and Technology. Oke, itu ngurus apa aja nih, Mas? Kalau di sini di tempat saya bekerja sebagai kepala ICT itu macam-macam Mbak yang kita kerjain. Kita mulai dari segala bentuk infrastruktur, teknologi informasi, kemudian ada peralatan di kelas-kelas seperti itu yang berhubungan dengan komputer. Kemudian ada lagi yang pekerjaannya itu untuk mengambil data dan mengolahnya untuk dijadikan keputusan manajemen. Dan masih banyak lagi pekerjaan lain yang saya kerjakan di sini. Oke, jadi nggak sesimpel itu ya. Kadang orang mikir IT tuh alah ngurusin coding gitu. Ya, Ternyata nggak sesimpel itu. Jadi kalau misalkan kerja apa di bagian ICT ya? ICT tuh ya lebih mudahnya kita sebut IT aja. IT ya? IT. Jadi itu nggak sesimpel itu ya teman-teman. Ternyata ngerjainnya tuh banyak juga nih. Kalau boleh tahu nih, Mas Ahsan Rofi, aku panggilnya apa nih? Vicky aja, Vi. Atau Mas Hes. Oke, Mas Hes ya. Oke, Mas Hes. Kalau dari semua yang udah Mas Hes jelasin nih, yang paling apa challenging, yang paling susah nih kalau misalkan ada kerjaan ini, aduh gitu, gimana? Kalau pekerjaan yang paling susah ya, itu yang hubungannya sama pengambilan keputusan sih. Karena kan kita harus mempertanggungjawabkan data yang kita olah tadi itu dan kita serahkan, dan alasannya kenapa kita akhirnya mengambil keputusan tersebut gitu. Kayak misalnya kenapa misalnya contohnya IPK mahasiswa gitu harus dinaikkan ke level tertentu. Nah, itu kan datanya dari ICT tuh. Kita yang narik data dan kita nanti mengolahnya sehingga akhirnya keputusan IPK itu dinaikkan. Itu alasannya dari data yang kita olah tadi. Itu sih. Oke, apalagi berkaitan maksudnya tentang lensa itu ya berarti ya? Iya, benar. Lensa itu berarti tim IT juga yang nanganin. Dan tidak cuma dari lensa aja, bahkan dari misalnya seberapa senang mahasiswanya itu dalam suatu mata kuliah misalnya, itu juga nanti berpengaruh gimana kita menentukan sebuah kebijakan, yaitu tadi kayak contohnya naikin IPK. Apakah kalau misalnya IPK dari 3,5 dinaikkan jadi 3,7 gitu misalnya. Nah, itu nanti mahasiswanya senang apa enggak. Nah, itu nanti kita yang dapat datanya gitu. Jadi Tasya nangkepnya tuh paling susah karena ini tanggung jawabnya besar ya, Mas ya. Tanggung jawabnya besar dan itu dipertanggungjawabkan nanti. Enggak cuma di atasan tapi juga sama Tuhan gitu. Oke, Mas Hes ya. Kita kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang pekerjaannya Mas Hes. Nah, kalau boleh tahu nih Mas tentang bidang IT yang lagi booming saat ini tuh apa, Mas? Kalau bidang IT yang lagi booming sekarang itu ada satu ya. Sebenarnya kan ada banyak, tapi yang lagi booming itu kita nyebutnya itu apa? Machine Learning Engineering. Learning Engine apa itu? Jadi kalau Mbak Tasya pernah nyoba ChatGPT? Oh ya? Nah, orang-orang yang membuat perhitungan di ChatGPT itu kita nyebutnya Machine Learning Engineering. Jadi misalnya kayak Mbak Tasya mencari kenapa langit itu warna biru. Nah, nanti kan ChatGPT memberikan jawaban. Nah, untuk menentukan sebuah jawaban itu ada perhitungan-perhitungan dan programming di situ. Nah, di situ kita nyebutnya ML Engineering yang membuat proses itu bisa memberi jawaban. Oh,
jadi apa AI yang sekarang lagi Ya. booming itu juga apa dari bidang IT itu ya? Ya, benar sekali. Oh. Jadi machine learning engineering itu sekarang itu lagi booming banget dan dicari banyak orang sih. Nggak cuma sekelas perusahaan besar-besar, bahkan yang kecil-kecil kayak retail-retail apa kayak yang jual kopi itu, jual itu kan sekarang lagi membutuhkan banyak sekali machine learning engineering itu tadi. Oh iya iya iya. Jadi kalau misalkan di bidang-bidang, maksudnya bidang-bidang kecil sekarang pun juga dipakai gitu ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, Mas sendiri pernah nggak? Ya, kebetulan mata kuliah saya di machine learning engineering Oh iya. cuma dapat C. karena saya Kaget? ya karena ya lumayan rumit gitu kan, kita bukan cuma ambil datanya gitu kan, sekilas cuma ambil data. Nah, data itu nanti kita hitung satu persatu gitu, dari faktor ini nanti ada keluar hitung-hitungannya, nggak cuma kita ngoding aja ya, jadi ada hitungannya. Misalnya kayak kenapa gerobak itu warnanya merah, itu nanti kita kalkulasi berapa penilaiannya gitu kan. Kalau misalnya dikasih warna kuning, apakah orang banyak yang menyukai apa tidak, kayak gitu. Jadi kadang kita menikmati AI, menikmati ChatGPT gitu, kita nggak tahu ya di baliknya ternyata itu serumit itu gitu ya. Benar sekali. Dan kalau boleh tahu nih Mas, Mas Hes kan sebagai alumni juga praktisi ya di sini ya, benar? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Apa sih Mas yang membuat Mas mau menjadi apa sebagai alumni, mau mencoba sebagai praktisi di sini, bahkan sampai berapa tahun udah di sini Mas? Sudah hampir 5 tahun lebih sih. 5 tahun. Apa tuh Mas kayak pikiran pertamanya atau? Jadi awalnya tuh saya kuliah IT tuh gara-gara terpengaruh oleh seorang hacker. Waduh. Literally hacker. Benar-benar hacker. Jadi hacker itu tahu pas saya buka laptop itu saya lagi main game di telepon. Saya kira itu cuma omong kosong gitu kan, hacker cuma ngebobol. Ternyata bener, dia bisa tahu apa yang saya lakukan pada saat itu. Nah, habis itu kemudian saya tanya, karena itu kenalannya bapak, akhirnya saya tanya kan, kalau mau bisa seperti Om ini gitu, Om ini sekolahnya seperti apa. Nah, saya tanya, oh ternyata kalau mau sekolah dari lulus SMP itu ngomongnya sekolah TKJ namanya, teknik komputer jaringan. Oh ya. Nah, situ akhirnya saya sekolah SMK TKJ terus kan lulus nih sampai SMK. Kemudian setelah SMK itu saya cari lagi sekolah apa ya yang kira-kira masih berkaitan dengan TKJ ini. Akhirnya ketemu sama seseorang, itu dia bekerja sebagai developer di Google. Iya. Iya? Iya, karena dulu sering ikut komunitas IT gitu kan SMK, jadi kenal beberapa orang. Saya tanya sekolahnya di mana dulu Pak kalau kuliah itu. Dia ngomong kuliah kalau dulu itu ya, namanya itu teknik komputer. Nah, jadi teknik komputer itu lebih fokus bagaimana pengembangan sebuah program dan perangkat keras itu. Orangnya memang ahli di situ. Dan akhirnya kan saya mencari gimana sih sekolah yang ada jurusan teknik komputernya, pure persis teknik komputer gitu. Saya cari gitu. Akhirnya ketemunya salah satunya di NSC sini gitu. Nah, akhirnya kuliah, oh ternyata benar apa yang dibilang bapak dulu itu yang kuliah di teknik komputer, apa yang disebutkannya itu sama gitu. Akhirnya berkembang kuliah sampai lulus. Akhirnya sampai sekarang bisa kuliah lagi itu karena ya itu lagi motivasinya itu. Jadi rasa penasaran kita, kepingin seperti beliau itu tadi, akhirnya terus berkembang sampai bisa jadi seperti ini. Lulus kuliah langsung kerja. Terus berarti nih saya nangkepnya ini awalnya kan kalau kita bilang hacker itu kan aktivitasnya tidak baik ya. Tapi karena kita itu penasaran, terus akhirnya kita coba gali, kita coba pelajari, lama-lama kalau misalkan kita udah paham, kita bisa alihkan itu jadi hal positif seperti itu. Oke Mas Hes, jadi kita udah cerita-cerita nih tentang IT dan juga kampus Politeknik NSC Surabaya. Jadi menurut Mas Hes worth it nggak kuliah di Politeknik NSC ngambil teknik komputer? Sangat worth it, Mbak. Worth it. Oke. Iya, karena kalau kita lihat lulusannya ya, bukan hanya saya saja, itu beberapa alumni itu sudah kelas dunia perusahaan yang tempat mereka bekerja. Misalnya kayak
ada alumni NSC itu namanya Bapak Kadafi. Hmm? Itu dia di PT Icon, di mana PT Icon itu Icon itu kerjasama dengan Google Oh ya? Google Indonesia. Terus Wow. kemudian ada lagi teman saya sendiri satu angkatan itu dia bekerja sebagai expert Android developer. Waduh. Expert. Jadi alumninya nggak main-main ya Mas Nggak ya. main-main. Jadi buat kalian nih yang mau yang penasaran juga nih dari awalnya penasaran aja, dicoba deh kalian kuliah di Politeknik Energi Surabaya kayak Mas Hes. Nanti ujung-ujungnya bisa jadi kepala bagian ICT ya Mas ya. Oke. Jadi orang-orang tuh mikirnya coding doang, cuma ngurusin komputer doang gitu. Wah, Ternyata ternyata luas banget dan kita nanti nggak cuma kerja ikut perusahaan aja. Mungkin kalau kita idealis gitu, kepengen kerja sendiri gitu, kita bisa buka misalnya freelance untuk Oh ya? kerja remote dari rumah gitu. Kita bisa. Misalnya kayak ada beberapa alumni lagi nih. Alumni itu dapat proyek ke mana ya? Seingat saya Singapura atau India gitu. Oh ya? Iya, itu Oh. dia untuk mendesain karakter hewan. Oh. Dan itu dibayarnya dolar. Waduh. Rupiah. Dirupiahin berapa ya? Jadi kalau misalkan kita ngomong IT peluangnya besar ya, maksudnya Besar sekali. luas ya Mas ya? Luas sekali. Luas, jadi nggak cuma kita bekerja ikut perusahaan, tapi kita juga ada peluang untuk bikin perusahaan sendiri, apalagi Untuk di berwirausaha juga kayak gitu. Oke, seperti itu. Dan kalau saya apa ya? Saya cut ya. Dan IT ini juga dan IT ini juga nggak cuma berguna untuk misalnya kan kita kepengen usaha atau mungkin kepengen mencari uang lah gitu kita nyebutnya. Itu juga berguna misalnya kalau kita sebagai orang yang kepengen membantu banyak orang. Oh ya, Gitu. contohnya? Misalnya gini, kita pas pandemi kemarin kita pakai aplikasi Peduli Lindungi, itu bayar apa enggak? Oh iya, enggak ya? Enggak kan? Nah, itu bukti itu kan aplikasinya digunakan untuk men-tracking orang-orang apakah sudah vaksin atau belum. Nah, itu. Terus misalnya ada lagi yang kayak kita bantu. Nah, kita bantu.com tuh yang orang-orang donasi. Nah, itu kan tujuannya untuk membantu orang, bukan untuk kita mencari uang di situ. Dan macam-macam. Kalau misalkan nih Mas, kita tanya-tanya tentang kita udah ngobrol tentang manfaat atau apa aja nih yang sudah dilakukan oleh orang-orang di bidang IT. Kalau boleh tahu nih Mas, di Politeknik Energi Surabaya di jurusan Teknologi Komputer ya. Ini keluarannya apa nih Mas, atau gebrakannya apa ya? Kalau gebrakannya banyak sih ya Mbak. Kalau di dunia perguruan tinggi itu ada Tridharma ya, Tridharma. Jadi perkuliahan, pengabdian dan penelitian. Nah, kalau perkuliahan kan ya seperti dosen mengajar di kelas kan ke perkuliahan. Nah, ada lagi itu pengabdian dan penelitian. Nah, pengabdian dan penelitian itu kayak misalnya teman-teman melakukan penelitian meriset sebuah fenomena di suatu lokasi gitu, itu kan masuknya ke penelitian tuh. Teman-teman yang di Prodi TK tuh kemarin itu sudah mengeluarkan banyak sekali jurnal. Oh ya? Jurnal, dan nggak main-main, mereka nguploadnya Sinta 4 loh. Wow, Sinta 4. Dan itu kan kalau kita kuliah di yang S1 tuh kan minimal Sinta 5 ya, Sinta 5, Sinta 6 tuh. Banyak kan juga kemarin upload Sinta ya? Iya. Sinta berapa ya? Sinta 4 sama. Jadi rate-nya kita ini sudah tinggi, minimal tuh Sinta 4. Sinta 4. Gitu. Oke, jadi kalau dari teman-teman TK nih udah upload jurnal sampai Sinta 4 ya Mas ya. Oke. Terus nggak cuma Sinta 4 sih, kayak ada beberapa kegiatan di luar kayak misalnya kemarin di SMA Trimurti. Nah, Trimurti, oh ya? Trimurti yang depannya TA itu. Nah, itu menang hibah karena pengabdiannya Bapak Arif. Apa itu hibahnya? Hibah itu pendanaan. Kegiatan pendanaan. Nah, itu diselenggarakan sama TK dengan dosennya itu Pak Arif. Oh, luar biasa ya. Nggak cuma bentuk
hasilnya tuh nggak yang cuma bentuk tertulis gitu, ada bentuk nyatanya. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngobrol tentang teknologi komputer di Politeknik Energi Surabaya itu hasilnya udah banyak banget ya Mas ya. Oke. Itu untuk kegiatan selama kuliahnya. Nah, apalagi kalau keluarnya sudah banyak banget contoh-contohnya gitu kan ya. Oke. Dan juga kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang alumni nih Mas. Aku kepo nih. Kalau misalkan anak teknologi komputer magangnya di mana ya Mas? Kalau magang kita ada di luar negeri dan dalam negeri sih. Luar negeri ada? Prodi lain Mas. Waduh. Lain. Kalau yang teknologi komputer kebanyakan masih di seputar Surabaya dan memang di perusahaan-perusahaan yang memang lumayan ternama. Misalnya PT Telkom. Oh ya? Iya, Telkom. Telkom Indonesia, dan kemudian ada yang memang kita nyebutnya itu software house. Software house itu perusahaan yang mengembangkan sebuah aplikasi. Terus ada juga yang di hotel. Kemudian ada yang magangnya itu di software house sih, magangnya itu di bank juga banyak, nggak cuma terpaku di mungkin kayak tadi software house, tapi ada di semua sektor itu bisa dijadikan tempat magang anak IT gitu. Iya, soalnya kalau kita ngobrol tentang teknologi ya, bahkan perbankan, terus apalagi ya retail, pokok semua bidang itu perlu yang namanya teknologi. Minimal kalau nggak ada bagiannya ada satu orang yang ngerti. Iya, benar. Kalau misalkan pendidikan aja loh, itu pasti perlu ya. Apalagi kita bisa bilang kemarin tentang COVID itu juga aplikasi Classroom itu juga pasti hasil dari anak IT ya Mas ya. Oke nih Mas Hes, kalau misalkan kita ngobrol tentang mahasiswa Politeknik Energi Surabaya, apalagi teman-teman yang masih belum kuliah nih Mas, apalagi teman-teman dari jurusan TKJ tadi ya. Kalau RPL itu apa Mas? Nyambung nggak? Kalau RPL itu lebih ke program sih, program. Sedangkan kalau TKJ itu lebih ke komputernya. Jadi kayak misalnya teknisi laptop, komputer, terus yang masang wifi kayak gitu, itu TKJ. Tapi kalau sama teknologi komputer di maksudnya institusi sama TKJ sama RPL di SMK itu lebih nyambungnya yang mana Mas? Dua-duanya nyambung. Dua-duanya nyambung. Iya, karena teknologi komputer itu kita tidak melulu di TKJ atau di RPL. Nah, bahkan sekarang itu kan kurikulumnya teknologi komputer diarahkan ke embedded system. Apa itu? Embedded system itu kayak misalnya robot. Terus ada lagi produk yang berhubungan dengan data, misalnya kayak contoh nyatanya itu kalau teknologi komputer itu aplikasi Gojek. Iya. Misalnya kayak gitu, itu contoh nyata dari teknologi komputer. Jadi nggak cuma aplikasi Gojek itu aja. Kalau kemarin kita ngerasain gempa, tahu-tahu di WhatsApp kita di channelnya BMKG itu ada peringatan kalau ada lagi gempa. Itu salah satu pengembangnya adalah lulusan yang lulus dari teknologi komputernya NSC gitu. Aku mau cerita. Kemarin itu ya, pas aku kan kerja di perbankan. Nah, kemarin itu ada teknisi dari BCA itu nyapa aku. Terus, "Mbak, anak NSC ya?" Terus, "Loh, kok tahu?" gitu. Yang biasa nge-host kan sama nge-MC, "Iya, kok tahu? Aku alumni sana." Kayaknya saya kenal orang. Iya dah. Gilang. Bukan. 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 Halo Mas Gilang kalau nonton ya. Jadi tiba-tiba nyapa saya alumni gitu. Terus jurusan apa? Teknik komputer gitu. Dia nggak tahu semester berapa atau alumni tahun berapa, cuma dia itu kerja di teknisi perbankan dan dia alumni Politeknik Energi Surabaya. Luar biasa. Jadi benar ya yang dibilang Mas Yas, kalau misalkan nggak cuma tentang perusahaan-perusahaan teknologi, tapi juga perbankan, retail, bahkan semua bidang ya, hampir semua bidang itu perlu ya namanya IT ya Mas ya. Bahkan di rumah tangga juga butuh IT. Nanti siapa yang benerin? Dan dia tuh kerjanya bangga sih aku ya, karena aku ngelihat yang namanya Mas Gilang ini kerja, dia bisa benerin semua komputer, dia paham tentang sistem-sistem yang dipakai, terus bahkan ke mesin edisi itu dia paham.
Mesin Mungkin edisi. kalau ditanyain bisa benerin AC, bisa. Bisa. Jadi kalau misalkan ada AC yang bermasalah atau nggak gitu, Ya. mesin antrian itu bermasalah, Ya. yang dipanggil dia. Jadi dia apa ya? Disebutnya One man show, gitu. 911-nya 911-nya kantor. Jadi kalau ada apa-apa tentang alat-alat atau teknologi yang ada di kerjaan, itu yang dipanggil dia. Makanya aku pas tahu dia itu alumni Politeknik NHC Surabaya, kayak bangga banget gitu. Tapi yang saya maksud siapa tadi? Bukan. Namanya Sugi. Bukan. Sugianto. Tapi dia juga. Teknisi juga. Oh, Teknisi jadi mesin ATM. jadi banyak ya jebolan Politeknik NHC Surabaya yang dia tuh apa ya? Jadi teknisi di berbagai bidang gitu ya, Mas ya. Oke, jadi kita balik lagi nih, Mas. Tadi kita udah ngobrol tentang alumni udah segala macem. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh dikasih apa? Tips and trick atau saran buat teman-teman SMK atau teman-teman yang lagi pusing nyari kampus, apalagi yang kayak Mas Hes dulu nih, lagi penasarannya tentang IT, apalagi sekarang lagi booming, lagi berkembang ya. Itu ada nggak sih Mas saran untuk mereka? Kalau mau masuk IT itu pokoknya intinya kita penasaran dulu. Oke. Penasaran dulu, karena kalau kita nggak penasaran kita nggak mungkin punya niat untuk belajar lagi. Terus setelah kita penasaran baru kita terjun gitu. Nah, terjunnya itu kita belajar di tempat yang memang memiliki jurusan tersebut. Nah, apalagi kan kalau di Politeknik NSC ya, itu kan lebih banyak prakteknya tuh. Iya. Nah, kalau lebih banyak prakteknya itu berarti jam terbang kita tuh kan semakin banyak tuh. Nah, jadi kalau memang mau milih jurusan, pilih yang di Politeknik. Oke. Dan ada jurusan komputernya. Itu sih yang penting kalau mau terjun di dunia IT sih. Tapi kalau misalkan kita ngomong tentang dunia kerja sekarang ya Mas ya, tak lihat-lihat, maksudnya tak banyak riset juga kalau bagian IT itu susah ya digantiin ya. Kalau misalkan kita ya apa ya, kalau kayak soalnya dia yang ngurusin gitu loh. Kalau misalkan yang ngurusin diganti sama yang diurus itu kan bingung ya. Kalau misalkan kita ngomong tentang perbankan, terus apalagi ya sekarang itu guru deh ya, guru tuh juga kita sekarang udah bisa bimbel di online, maksudnya banyak ya penggantinya. Cuma kalau misalkan kita ngomong tentang IT, kalau misalkan kita mau mendalamin gitu, kita bisa jadi orang yang nggak tergantiin, itu bagus ya Mas ya. Bagus sekali Mbak, kan IT ini jantungnya di semua sektor Mbak. Iya benar, jantungnya semua sektor. Jantungnya semua sektor. Oke teman-teman, sharing kita hari ini sangat insightful banget ya, sangat-sangat ngasih kecerahan kepada pikiran kita. Kalau misalkan teknologi komputer apalagi IT itu coding doang, ternyata nggak sesimpel itu ya Mas ya. Jadi ChatGPT yang kalian pakai, AI yang kalian pakai, teknologi sesimpel Gojek itu boleh nggak ya? Sesimpel aplikasi-aplikasi keseharian kalian itu adalah hasil dari tim IT dan teknologi komputer. Jadi jangan dikira itu coding doang, ngetik doang di depan komputer, nggak sesimpel itu ya Mas ya. Nggak sesimpel itu ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau belajar juga, mau terjun juga dan lagi penasaran kayak yang dialamin sama Mas Hes, sekarang bisa jadi kepala ICT, mau juga kayak Mas Hes, bisa banget langsung join aja di Politeknik NHC Surabaya di bagian di jurusan teknologi komputer ya Mas ya. Nanti bakalan ketemu sama Mas Hes ya Mas ya. Mas Hes ngajar juga ya? Iya, Insya Allah kalau disetujuin sama Ibu Asdir tahun ini ngajar. Oke. Nanti kalau misalkan kalian daftar, kalian bisa langsung ketemu Mas Hes, bisa langsung cerita-cerita juga dan sharing-sharing pengalaman. Oke, terima kasih buat Mas Hes udah datang di Jubar Podcast season 3 ini. Oke, sampai jumpa.